Selamat siang Pak Daniel, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis 5 kekuatan Porter, analisis SWOT, analisis PESTEL, dan bisnis berkelanjutan pada restoran Jesus Steakhouse. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, ada saya sendiri Dwinda, ada Clara, Nadif, dan Kiara. Oke, next. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis 5 kekuatan Porter. Nah, analisis 5 kekuatan Porter itu sendiri merupakan analisis yang terkait pada letak kekuatan bisnis dalam menghadapi persaingan. Nah, penggunaan 5 kekuatan Porter dapat memahami kekuatan posisi bisnis pada persaingan yang terjadi pada saat ini, serta posisi bisnis pada persaingan di masa yang akan datang atau yang telah direncanakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan analisis 5 kekuatan Porter yang dilakukan oleh restoran bisnis Justus Steakhouse. Yang pertama adalah threat of new entries atau yang disebut dengan hambatan bagi pendatang baru. Nah, restoran Jesus Steakhouse ini merupakan bisnis yang bergerak di industri kuliner. Jesus Steakhouse pada saat ini mengalami penurunan penjualan karena adanya pandemi. Nah, masyarakat lebih memilih kepentingan keperluan primer dibandingkan keperluan sekunder. Lalu jenis makanan yang menjadi fokus Jesus Steakhouse ini kan adalah steak. Nah, maka dari itu persaingan itu sangat besar karena pada saat ini tuh kompetitor tuh banyak yang mengeluarkan bisnis makanan seperti steak juga. Nah, restoran-restoran Western yang dapat menjadi ancaman besar maupun produk pengganti yaitu restoran yang menyediakan berbagai macam steak daging seperti Bulgari, Bilbao, Gijon, Carnivore maupun Swiss Butcher. Yang kedua adanya beginning power of supplier atau daya tawar pemasok. Nah, mempunyai pemasok yang kompetitif ialah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi pembisnis kuliner. Selain barang yang dimiliki oleh pemasok harus memiliki kualitas yang tinggi, kekuatan tawar-menawar antara perusahaan pemasok juga penting untuk kelancaran pembelian barang tersebut. Pemasok dengan Jesus Steakhouse memiliki kekuatan daya tawar yang sangat tinggi. Cara tawar-menawar ialah mendapatkan titik tengah yang diinginkan pemasok maupun Jesus Steakhouse sendiri. Yang ketiga itu adalah beginning power of buyer atau yang disebut dengan daya tawar pembeli. Nah, kekuatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli akan terjadi dalam hal bisnis. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya keinginan yang tidak sejalan antara konsumen dengan penjualnya. Tawar-menawar yang dilakukan Jesus Steakhouse dengan para pembeli tidak dilakukan secara langsung karena Jesus Steakhouse ialah perusahaan yang besar. Nah, yang keempat adanya threat of substitute atau yang disebut dengan hambatan bagi produk pengganti. Nah, ancaman akan produk pengganti bagi Jesus Steakhouse cukup tinggi karena bisnis kuliner yang menyediakan steak sangatlah banyak, antara lain ada Bulgari, Bilbao, Gijon, maupun Carnivore. Nah, yang kelima adalah rivalry among existing competitors atau yang disebut dengan tingkat persaingan dengan kompetitor. Nah, Jesus Steakhouse merupakan salah satu restoran steak yang berada di Kota Bandung. Persaingan antara kompetitor sangatlah kuat karena banyaknya kompetitor dengan bisnis yang serupa. Hal tersebut membuat masyarakat tidak hanya memilih Jesus Steakhouse menjadi restoran utama yang akan dikunjungi, maka dari itu berbagai macam restoran dengan berbagai jenis dan keunikan masing-masing dapat menjadi sebuah ancaman bagi Jesus Steakhouse. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau bisnis. Analisis berdasarkan anggapan bahwa strategi yang efektif berasal dari sumber daya internal atau strength dan weakness, dan eksternal atau opportunity dan threats. Berikut analisis SWOT pada restoran Justus Steakhouse. Yang pertama ada strength. Yang pertama, merek yang sudah dikenal atau brand image, harga yang lebih murah dari pesaing lain, yang terdiri dari bahan mentah atau proses, kemampuan pemasaran yang lebih baik, mengadakan promo yang menarik, kualitas produk yang superior, proses yang efisien, yang memiliki fitur-fitur yang bervariasi dalam layanan pesanannya, dan banyak outlet atau cabang hingga mudah dicari dan didapat. Selanjutnya ada weakness. Promo hanya tersedia di beberapa kota-kota di Bandung seperti Dago dan Cimanuk. Terus belum go internasional dan lemahnya kerjasama dengan perusahaan lain.
Selanjutnya ada opportunities atau peluang, pertumbuhan pasar yang terus meningkat, ekonomi yang meningkat, perusahaan pesaing yang memberikan harga tinggi untuk kalangan ke atas, dan selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada masuknya kompetitor asing, pandemi COVID-19, tetapi hanya di awal virus ini muncul. Yang terakhir merasa terancam karena saat ini banyak pesaing di mana mereka menjual dan menawarkan harga yang lebih rendah, tetapi kualitas produknya masih belum maksimal. Contohnya seperti warung stick and shake dan semacamnya. Lalu ada analisis Pestel. Nah, analisis Pestel ini merupakan analisis lingkungan nasional suatu bisnis atau perusahaan yang meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Pestel digunakan untuk menilai pasar dari suatu unit bisnis, mencari sebuah situasi, menilai strategi atau posisi, arah perusahaan, rencana perusahaan, atau ide. Di mana analisis ini dapat menghasilkan suatu peluang atau ancaman bagi perusahaan. Nah, faktor-faktor dalam Pestel adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama dari analisis Pestel ini, yang pertama politik. Justikos memungut pajak 10% menurut Perda Kota Bandung nomor 6 tahun 2016 pasal 8 ayat 2. Nah, pada pasal 8 ini, bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah restoran yang nilai penjualannya di bawah 10 juta rupiah per bulan. Maka dengan itu, justru Steakhouse merupakan objek pajak restoran karena penghasilan penjualan per bulannya lebih dari 10 juta rupiah. Nah, tarif pajak restoran Kota Bandung menurut peraturan daerah dipungut sebesar 10%. Dengan itu, justru Steakhouse memungut pajak sebesar 10% dari konsumen. Lalu yang kedua ada ekonomi. Di sini meningkatnya perkembangan ekonomi industri makanan dan minuman. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2017, Kementerian Perindustrian mencatat sumbangan industri makanan dan minuman kepada PDB atau produk domestik bruto industri non migas mencapai 34,95% pada triwulan 3 tahun 2017. Hasil kerja ini menjadikan sektor tersebut kontributor PDB industri terbesar dibanding subsektor lainnya. Dilihat dari perkembangan realisasi investasi, sektor industri dan makanan minuman untuk penanaman modal dalam negeri mencapai 27,92 triliun atau meningkat sebesar 16,3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Nah, justru Steakhouse ini menyediakan tempat yang nyaman agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu yang keempat ada teknologi. Nah, di sini meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, lalu perkembangan teknologi yang membuat pelaku bisnis mempromosikan usahanya melalui sosial media. Nah, menurut penelitian dilakukan oleh VR Sosial dalam laporan yang bertajuk Digital 2020, total pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta pengguna dengan penetrasi mencapai 64%, sehingga total dari 272,1 juta populasi di Indonesia sebesar 24%-nya telah terkoneksi internet. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang sebesar 17% atau sekitar 25 juta. Nah, perkembangan teknologi tersebut membuat banyaknya pelaku bisnis mempromosikan usahanya melalui sosial media. Nah, dalam hal promosi ini, justru Steakhouse menggunakan teknologi melalui sosial media Instagram yang bisa dilihat yang ID-nya itu @justru_steakhouse dan web Justru Steakhouse yaitu justusku.id. Justru bekerjasama dengan Gojek dan Grab untuk layanan pesan antar online agar lebih mudah jika ada konsumen yang ingin membeli Justru Steakhouse dari rumah. Lalu yang kelima ada legal atau hukum. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 tentang merek dagang dan indikasi geografis. Nah, di Pasal 1 Ayat 2 ini, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Nah, Justru Steakhouse dengan mendaftarkan merek dagang tersebut, Justru Steakhouse mendapat perlindungan hukum dan mengurangi terjadinya tindakan plagiarisme pada merek dagang. Lalu yang terakhir dalam analisis pasar ada dalam faktor environment atau lingkungan. Yang pertama, Justru Steakhouse bekerja sama dengan Bandung Resik soal pengelolaan sampah. Lalu yang kedua, justru membuat sistem drainase. Nah, dalam aspek lingkungan ini, untuk pengelolaan sampah yang baik di Kota Bandung, maka Justru Steakhouse bekerja sama dengan Bandung Resik soal pengelolaan sampah. Nah, sampah-sampah yang diambil
setiap hari oleh pihak Bandung Resik dari Justik House. Sebelumnya dilakukan pemisahan sampah organik dan non-organik. Selain itu, Justik House membuat sistem drainase yang memadai agar tidak terjadi gedangan air sehingga tidak ada akumulasi air dari tanah, mengendalikan erosi tanah, dan mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi banjir. Berikutnya ada matrix flows. Matrix flows merupakan matriks yang menggambarkan peluang dan ancaman yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuan dari matrix flows ini sendiri adalah memunculkan semua alternatif yang mungkin dijalankan berdasarkan faktor internal dan eksternal, dan bukan untuk menentukan strategi terbaik. Berikut ini adalah matrix flows dan strategi-strategi yang mungkin dapat dijalankan oleh perusahaan restoran Justus Steakhouse ini. Yang pertama ada strategi SO, diambil dari strengths dan opportunities. Yang pertama ada peningkatan branding dan kualitas produk. Berikutnya adalah melakukan inovasi terhadap produk dan juga melakukan digital branding hingga ke pasar internasional. Selanjutnya ada strategi WO, diambil dari weakness dan opportunities. Yang pertama ada melakukan promo di berbagai outlet, yang kedua ada meningkatkan branding hingga go internasional, dan yang ketiga ada melakukan kerjasama di berbagai bidang pemasaran. Selanjutnya ada strategi ST, diambil dari strength dan threats. Yang pertama adalah melakukan inovasi sesuai dengan permintaan pasar, dan yang kedua meningkatkan kualitas produk sesuai dengan harga. Selanjutnya ada strategi WT, diambil dari weakness dan threats. Yang pertama ada meningkatkan kualitas produk untuk menghindari kompetitor, dan yang kedua ada melakukan kerjasama dengan perusahaan lain agar meningkatkan brand image. Lalu ada bisnis dan keberlanjutan. Nah, perusahaan yang berkelanjutan mengacu pada perusahaan yang dapat mencapai tujuan bisnis jangka panjang dan menambah nilai dengan memasukkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Next. Nah, yang pertama ini kunci keberhasilan bisnis yang berkelanjutan, ada yang namanya keadilan sosial. Nah, keadilan sosial pada produk suatu bisnis perlu diperhatikan. Justus Steakhouse sudah sangat memperhatikan keadilan sosial pada bisnis yang mereka jalani. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai menu yang ditawarkan oleh Justus Steakhouse. Salah satunya yaitu 2 menu yang berbeda, yaitu standar dan menu premium. Nah, menu tersebut disesuaikan terhadap keperluan dan kemampuan para maupun variasi yang dibutuhkan para pembeli. Nah, selain itu, menu yang ditawarkan memiliki berbagai menu yang sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan seperti yang disediakannya. Menu kids meal yang dimana Justus memperhatikan perbedaan dan kebutuhan yang berbeda untuk makanan dewasa dan anak-anak. Nah, lalu keadilan sosial yang diberikan oleh Justus Steakhouse tidak hanya pada menunya saja, tetapi pada fasilitas yang diberikan pada tempatnya. Nah, Justus Steakhouse itu memberikan fasilitas yang beragam yang dimana dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pelanggannya, seperti memfasilitasi kursi untuk balita atau menyediakan tangga khusus untuk pelanggan yang memakai kursi roda. Next. Selanjutnya ada 3P, ada people, planet, dan profit. Untuk people, sumber daya manusia sebagai faktor penting bagi keberlangsungan bisnis. People adalah aspek mengenai orang yang berperan dalam suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dan berkembang, baik itu para dewan direksi, staf, maupun pegawainya. Di masa pandemi saat ini, peranan people harus membuat strategi agar restoran steak ini terus berjalan, dengan membuat inovasi sesuai dengan keadaan saat ini pula. Bahwa sebelum adanya pandemi, Justus Steakhouse selalu membuka layanan dine-in, yang dimana konsumen akan makan secara langsung di tempat. Sedangkan sejak adanya pandemi, masyarakat yang terlibat di belakang akan terus memikirkan bagaimana strategi atau cara yang terbaik agar tetap menjangkau konsumen dalam keadaan yang sekarang. Dan restoran ini pun membuka fitur-fitur layanan pesan demi kelancaran pemasarannya, dan juga mengeluarkan promo-promo yang menarik. Selanjutnya ada planet. Planet itu bisa dikatakan atau perlindungan lingkungan. Justus Steakhouse sudah menerapkan penggunaan bahan atau material yang ramah akan lingkungan. Restoran ini juga sudah bertindak dalam mengurangi penggunaan plastik, maka hal ini secara tidak langsung akan menjadikan atau mengajak masyarakat peduli dan menjaga lingkungan. Yang terakhir ada profit.
Restoran ini selalu memiliki respon dari para pelanggan yang sangat baik dan terus mempertahankan kualitas dan pelayanan. Memiliki harga yang terjangkau, selalu menyajikan menu-menu dari bahan, juga menggunakan bumbu yang fresh, juga dilengkapi dengan suasana tempat yang homey dan cozy. Membuat restoran tersebut menghasilkan profit atau keuntungan besar dari para pelanggan. Lalu di sini ada fast capital model atau model 5 modal. Nah, yang pertama, modal alam atau natural capital. Nah, dalam ini sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melaksanakan produksi atau produksi alam yang digunakan untuk usaha restoran. Contohnya kayak air, tanah, iklim dan udara, lalu ada tumbuhan dan hewan. Yang kedua, ada modal manusia atau human capital. Modal manusia ini yang terdiri dari kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Lalu yang ketiga ada modal sosial atau social capital. Nah, social capital ini menyangkut institusi yang membantu manusia memelihara dan mengembangkan SDM dalam kemitraan dengan pihak lain, misalnya keluarga, komunitas, bisnis, serikat pekerja, sekolah, dan organisasi sukarelawan. Lalu yang keempat ada modal manufaktur atau manufaktur capital. Nah, modal manufaktur ini terdiri dari produk material atau aset tetap yang berkontribusi pada proses produksi, misalnya contohnya kayak alat, mesin, dan bangunan. Lalu yang terakhir ada modal finansial atau financial capital. Nah, modal finansial ini merupakan benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, bahkan dapat digunakan dalam proses produksi. Atau bisa dikatakan modal ini sebagai nilai mata uang yang menentukan besarnya aset baik di masa kini atau sekarang dan di masa mendatang. Contohnya saham, obligasi, atau uang kertas. Berikutnya ada tantangan bisnis yang berkelanjutan. Pada masa pandemi seperti saat ini, tantangan bisnis sangat dirasakan oleh restoran Justice Steakhouse. Pada masa pandemi saat ini, banyaknya peraturan pemerintah yang membuat restoran Justus mendapatkan ancaman yang begitu berdampak besar bagi restorannya. Salah satunya ialah pengurangan jam kerja maupun peraturan seperti waktu makan yang dibatasi. Karena Justice Steakhouse dalam usahanya tidak hanya ingin memberikan kepuasan rasa terhadap para konsumennya, melainkan juga ingin memberikan pengalaman yang menarik bagi para pelanggannya saat menyantap hidangan yang disediakan. Berikutnya ada alasan bisnis perlu mengutamakan keberlanjutan. Seluruh bisnis harus mengutamakan dan meningkatkan bisnisnya secara berkelanjutan, dikarenakan kondisi lingkungan dan peraturan pemerintah yang wajib dipatuhi berdasarkan undang-undang yang ada pada tahun ke tahunnya dan akan mengalami peningkatan maupun perbedaan secara terus-menerus. Justice Steakhouse untuk dapat terus dikenal oleh para masyarakat untuk dapat bersaing dari para pesaingnya, yaitu dengan cara meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, lalu yang terakhir adanya konsep keberlanjutan. Nah, cara mempertahankan suatu bisnis itu justru Steakhouse memiliki konsep keberlanjutan yang beragam. Hal tersebut digunakan agar restoran terus tetap berjalan di masa ke masa. Nah, hal yang wajib diperhatikan dalam konsep keberlanjutan ialah penilaian dari para pelanggan adalah kunci utamanya agar mendapatkan nilai yang sesuai. Pertama, hal yang dilakukan ialah membuat para pelanggan nyaman. Pada segi pelayanan, karyawan ialah kunci utama bagi suatu bisnis. Nah, justru Steakhouse pun selalu membuat berbagai menu yang menarik dan baru pada setiap periode tertentunya. Nah, dan terakhir yang dilakukan oleh Justice Steakhouse yaitu memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan seperti tempat yang nyaman, fasilitas yang dapat dipakai untuk berbagai macam acara, hingga protokol kesehatan yang sangat memadai. Sekian presentasi UAS dari kelompok kami. Terima kasih Pak Daniel untuk pembelajaran bisnis lingkungan yang telah diberikan.